Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kesukaran, kami masih mendapat kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, janji-janji-Mu yang luar biasa. Berkati mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengarkan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang kalah atau menang menghadapi kesukaran. Ya. Kalah atau menang menghadapi kesukaran. Sebab kesukaran itu nyata, saudara. Bukan khayalan, ya. Bukan, saudara. Nyata. Sebab itu kita harus menghadapi, dan itu hanya ada dua kemungkinan. Kalah atau menang. Kalau kalah apa akibatnya? Dan kalau menang, apa dampaknya? Mari kita lihat Mazmur 119, 162, 165, dan 173. Mazmur 119 ayat 162. Aku gembira atas janji-Mu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. 173. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Haleluya. Amin. Nah, di sini kita melihat satu kegembiraan, satu sukacita atas janji Tuhan. Nah, kalau kita melihat Alkitab ini isi seluruh janji Tuhan, tapi belum tentu orang beriman bisa gembira. Orang beriman bisa bersukacita melihat janji Tuhan. Ada yang mengatakan, ya itu janji sekedar janji, itu hanya tulisan di Alkitab. Nah, tapi kalau kita lihat saudaraku, dikatakan besarlah ketentraman pada orang yang mencintai Taurat-Mu. Jadi janji Tuhan, terus kita cinta, ada satu ketentraman yang besar. 173, nah di sini kita lihat, biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Nah, kita kan melihat saudaraku, kalau dalam wasiat lama, orang perang, ya, dan kalau kalah, maka musuhnya menjarah yang kalah. Tapi kalau perang dan menang, maka yang menang itu menjarah musuh-musuhnya. Nah, itu dalam wasiat lama. Saya beri satu contoh begini. Waktu Siklak dibakar, ya, di dalam 1 Samuel 30, 1 Samuel 30 ayat 1 dan 2, dikatakan demikian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi Siklak di mana Daud berada, dibakar kotanya, dijarah semua, baik orang-orangnya, semua harta benda habis sampai Daud menangis, nggak kuat lagi menangis karena begitu sedihnya, begitu beratnya peristiwa yang terjadi. Habis dijarah, saudaraku, itu karena kalah. Ya. Tapi pada waktu Daud berhasil mengalahkan orang Amalek, maka sekarang Daud merampas kembali apa yang dulu dijarah oleh orang Amalek. 1 Samuel 30 ayat 17 sampai 20. 1 Samuel 30
Ayat 17 sampai 20. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu juga dirampas. Apa yang dirampas oleh orang Amalek itu juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. 19, tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. 20. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Daud mengambil kembali apa yang dirampas oleh orang Amalek, dan sekarang Daud merampas apa yang dimiliki oleh orang Amalek sampai dikatakan inilah jarahan Daud. Nah, satu pelajaran yang mau kita pelajari, ya, ini betul perang dalam wasiat lama bukan berarti tidak ada artinya, saudaraku. Nah, satu pelajaran, jadilah orang beriman yang tangguh sehingga hidupnya selalu berkemenangan. Jadilah orang beriman yang tangguh sehingga hidupnya selalu berkemenangan. Mengapa? Hidup kita ini di dunia seperti orang perang. Ya, perang. Sadar akan hal ini. Setiap kita bangun pagi, perang. Perang. Kalah sepanjang hari itu kita dijarah. Ya. Kalau pada pagi kita sudah menang. Kita mendapatkan jarahan. Nah, sekarang ini kita melihat, saudaraku, kita menghadapi pelbagai kesukaran. Dalam setiap segi kehidupan kita, tidak ada orang hidup yang namanya tidak pernah mengalami kesukaran. Di dalam setiap segi kehidupan, banyak kita mengalami. Satu pesan, jangan sampai kalah. Kita menghadapi peperangan, kita menghadapi kesukaran, itu real, itu nyata. Saya ambil satu contoh begini yang gampang. Dulu mungkin kalau ke pasar kita bawa uang, mungkin saya nggak tahu ya, setiap keluarga pasti belanjanya beda-beda. Kita ambil mungkin yang sederhana saja, 100.000 untuk satu keluarga isi 4 orang mungkin cukup, saudara. Mungkin dulu cukup. Tapi sekarang dengan uang yang sama untuk beli barang yang sama belum tentu cukup. Belum tentu cukup. Dan itu satu kesukaran buat ibu-ibu yang belanja. Kalau hal ini tidak berjaga-jaga, pulang bisa ngomel. Pulang bisa mengeluh, saudaraku. Apa ini? Belanja dengan uang sekian, dapat barang cuman sekian. Itu nyata. Itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, saudara. Mungkin dulu beras 1 kilo hanya, ya saya nggak tahu, saudaraku, 10.000 mungkin. Sekarang mungkin sudah 15.000 sekilo. Itu sudah ada kenaikan yang begitu besar. Belum minyak, belum gula, belum yang banyak segi. Itu dari segi belanja saja. Kita kerja. Nah, dulu dapat uang sekian, pengeluaran sekian. Sekarang pengeluarannya yang lebih banyak, lebih naik, penghasilannya masih tetap. Dan itu harus dihadapi. Ya. Contoh hidup lagi, saudaraku. Di dalam kehidupan nikah, kita harus menang, ya, sehingga kita mengalami rumah tangga yang manis, ya. Jadi suami mungkin kerja cari uang, sekarang bisa suami istri kerja cari uang, ya. Dan terserah saudara ngatur bagaimana. Tetapi saudaraku, di dalam kehidupan berumah tangga itu banyak segi yang harus kita hadapi. Belum mendidik anak, ya. Belum suami pergi kerja. Dan kesukaran itu di depan mata dia. Kalau nggak berjaga-jaga, sedikit kena senggolan, emosi, saudara.
bisa emosi dan hilang sejahtera. Sebab itu dikatakan sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiranmu, mengawali hati dan pikiranmu. Ya, hati-hati jangan sampai kita dijarah ya. Kalau suami dijarah musuh, rumah tangga jadi pahit. Kalau istri dijarah musuh, rumah tangga jadi pahit. Jadi suami istri sama-sama menjaga supaya rumah tangga kita mengalami kemanisan. Ya. Waktu kesukaran datang, jangan lakukan hal-hal ini. Ya. Waktu kesukaran datang, jangan lakukan hal-hal ini. A. Menyalahkan keadaan. Ya. Ya. Yang lebih hebat lagi, kalau berani menyalahkan Tuhan, wah itu sudah luar biasa, saudara. Sudah luar biasa. Nah, kita perlu ingat, saudaraku, orang beriman yang mengasihi Tuhan itu akan berlaku hukum-hukum Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Dalam Roma 8, ayat yang ke-28, saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, edisi yang ketiga. Dikatakan demikian, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja, mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Saya bacakan kembali Roma 8:28 dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi 3. Maka yakinlah, artinya jangan bimbang, jangan ragu, Saudara. Yakin bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, saudaraku, Allah, Tuhan bekerja mengatur semuanya. Memang tidak kelihatan, tapi di balik peristiwa yang terjadi, Tuhan sudah atur sedemikian rupa untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Amin. Jadi setiap kebenaran firman Tuhan itu menjadikan jawaban buat kita. Dan kita harus yakin bahwa apa yang tertulis, kalau kita imani, jadilah seperti imanmu. Ya, belajar saudara. Makin hari, makin kesulitan itu bukan sedikit, makin banyak. Dan kualitasnya, kesulitan lebih tinggi. Belum kuantitasnya, kualitasnya tinggi, kuantitasnya wah di mana-mana kita lihat. Kalau masalah atau kesukaran datang, terus kita mulai menyalahkan sikon, nah, menyalahkan Tuhan, maka bisa dipastikan orang seperti ini lemah sekali dan kalah. Ya. Datang kesukaran, ya akibat inilah, karena pemerintahan inilah, dan lain sebagainya. Kalau itu disalahkan terus tidak akan ada akhirnya. Kita harus memenangkan kesukaran yang datang. Ya. Itu satu contoh yang jelas. Ya. Mungkin suami pas kena PHK, ya gara-gara kamu di PHK. Ya beginilah rumah tangga kita. Ya beginilah rumah tangga kita. Jangan saudaraku. Tadi dikatakan Roma 8, Allah tahu. Di balik peristiwa itu Allah itu tahu. Ya. Allah mengatur semuanya. Allah mengatur untuk menghasilkan kebaikan, bukan kejelekan saudaraku. Saya beri contoh, Daud, Yusuf, Daniel, dan lain-lain, di saat dia mengalami kesukaran, perhatikan dia tidak pernah menyalahkan keadaan. Gak pernah saudaraku. Daniel waktu dicari-cari salahnya, ini hebat saudara. Biasanya kalau orang diteliti, dicari salahnya, ada saja salahnya saudara. Pepatah mengatakan, di balik hitam yang pekat pasti ada satu titik putih. Ya.
Sejelek-jeleknya orang pasti ada kebaikannya. Sebaik-baiknya orang pasti ada jeleknya. Ya, jadi hitam pasti ada titik putih. Di balik putih seluruhnya pasti ada titik hitam. Tapi saudara perhatikan Daud, Daniel, Yusuf tidak. Daniel dicari-cari salahnya nggak ketemu. Coba kita lihat di dalam Daniel 6 ayat 6 dan 7. Daniel 6 ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata, ya Raja Darius, kekalah hidupmu. Nah, dikatakan mulai dibuat siasat selama sebulan semua orang nggak boleh berdoa kepada dewa manapun. Minta kepada raja. Nah, minta kepada raja. Dan waktu aturan itu dibuat, Daniel takut? Enggak. Daniel mengeluh? Enggak. Kenapa Daniel nggak buat? Tuhan, mengapa aku nggak dibela? Aku doa sehari 3 kali. Aku sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan buktinya, dia tidak mendapatkan kesalahan aku. Hanya di dalam ibadah. Daniel enggak. Saudaraku, apa yang dikerjakan Daniel? Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi sebelum ada kesukaran, Daniel punya kebiasaan sehari 3 kali dia berdoa. Waktu kesukaran datang, waktu tekanan itu datang, dia tetap berdoa seperti biasanya. Dia memuji Tuhan, dia berdoa, saudaraku. Dan kita melihat Daniel nggak ngomel, Daniel tidak marah, Daniel justru tetap berdoa dan memuji Allah. Itu satu langkah yang luar biasa. Sebab itu bisa dipastikan orang seperti imannya pasti kuat. Ya. Nah, iman yang kuat meraih kemenangan yang luar biasa. Jadilah seperti imanmu. Luar biasa, saudara. Akhirnya orang yang memusuhi Daniel dimasukkan di lubang singa, Daniel dikeluarkan. 120 menteri plus keluarganya habis semua. Dimasukkan di kandang singa, di gua singa. Haleluya, haleluya. Ini satu pelajaran buat kita, saudara ya. Haleluya. B, hasil orang yang memperkuat dirinya. B, hasil orang yang memperkuat dirinya karena apa, saudaraku? Karena orang ini nggak ngomel, orang ini nggak ngeluh, orang ini nggak menyalahkan keadaan. Ya. Atau menyalahkan orang yang bikin susah. Gara-gara dia makan uangku, gara-gara dia membohongi aku dalam pekerjaan sehingga sampai bangkrut. Nggak. Tidak, saudara. Nah, orang seperti ini sempat mencari Tuhan, sempat dekat dengan Tuhan, sehingga dia mengalami satu ketenangan. Coba dia cari, gara-gara dia cari siapa yang bikin penyebab, nggak bisa tenang. Coba kita lihat, saudaraku, Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Dikatakan demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah. Cari Tuhan, dekat Tuhan, tenang. Kalau orang menyalahkan keadaan, nggak bisa kuat, saudaraku, nggak bisa mengisi dirinya dengan perkara-perkara yang dari atas. Karena sibuk cari penyebabnya. Boleh, kalau kita dagang sampai rugi, ya kita cari penyebabnya. Mungkin kita keliru mengkalkulasi antara modal dan penjualan, harga jual. Boleh, saudara. Tapi kalau kita sudah hati-hati ternyata masih mengalami seperti itu, ingat. Pelihara hati kita dekat dengan Tuhan, tenang, saudaraku.
kuat, hanya dekat Allahku, aku tenang. Aku tidak akan goyah. Haleluya. Belajar saudara, hal ini saudaraku adalah hal yang normal kalau orang beriman mau belajar firman Tuhan. Sehingga ia memiliki keyakinan bahwa Tuhan besertanya. Ya, tanda-tanda Tuhan beserta tuh lewat kebenaran firman Tuhan. Ada ketenangan, ada damai, ada sejahtera, masih bisa berdoa. Kalau hati kita tidak menyalahkan kita ada kebebasan, keluasan untuk datang menghampiri Tuhan. Jadi tanda-tanda sebenarnya akhirnya membuat kita yakin, pasti aku menang. Pasti aku mengalahkan semua kesukaran ini. Coba kita lihat dalam 2 Tawari 17. 2 Tawari 17 ayat 9 sampai 12. Dikatakan demikian, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Waktu itu Yosafat yang menjadi rajanya, dia memberi perintah dan orang membawa kitab Taurat mengajar. 10 ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dikatakan lebih lanjut saudaraku, dalam 2 Tawari 17 ayat 9, 10, 11 sekarang. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat di Yehuda. Ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Saudara perhatikan, hanya, saya beri tanda petik, hanya mengajarkan firman Tuhan, otomatis seluruh rakyat mencocokkan hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan yang dibacakan. Akhirnya seluruh rakyat hidupnya benar, Tuhan bertahta. Tuhan mengirimkan ketakutan di sekitar. Akhirnya Yosafat begitu banyak, makin lama makin kaya. Haleluya. Sebab itu saudaraku, jangan kita pernah berhenti membaca firman, bersekutu dengan firman di saat kita mengalami kesukaran. Firman itu yang memberi kekuatan. Firman-Mu itu menghibur, menghidupkan, memberi kekuatan kepada kita. Kita lihat sekarang Ibrani 13 ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-6 dikatakan demikian saudaraku. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Haleluya. Jadi jelas di dalam Ibrani. Dengan yakin, saudaraku. Ya, dengan yakin. Haleluya. Sebab itu saya anjurkan bagi kita sebagai orang beriman. Kesukaran datang bukan berarti kita harus berhenti membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu roti bagi jiwa kita. Memberi kekuatan, mengenyangkan. Kalau secara jasmani tubuh kita sehat, kita menghadapi pekerjaan, serangan-serangan penyakit kita lebih siap. Lebih siap. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pasti perang ganti umatnya. Sehingga umat Tuhan mengalami makin lama makin kuat dalam segala segi hidupnya. Makin lama makin kuat. Bukan makin lama makin lemah. Makin lama makin bosan. Makin lama orang Jawa berkata aras-arasen. Ya, dah malas ke gereja, malas berdoa, malas melayani. Bukan saudara. Justru makin lama kita beribadah, makin lama kita mengenal Tuhan, makin kuat. Sebab kita sudah merasakan manisnya tetesan-tetesan air surga yang mengalir terus dalam hidup kita
menyejukkan hidup kita, menyegarkan hidup kita. Itu yang seharusnya. Ya. Orang yang kuat, tadi kita sudah baca dalam 2 Tawari 17, saudaraku. Orang yang kuat itu pasti bisa membangun. Dan paling gampang bisa dilihat itu membangun apa? Dan itu terlihat lewat perkataannya. Nah, kata-katanya penuh iman, penuh semangat, penuh syukur. Ya, bukan hanya sekedar lip service, enggak, bukan hanya ya dengan Tuhan pasti menang, tapi dalamnya kropos, dalamnya bingung, dalamnya ragu-ragu, dalamnya kecewa. Bukan, saudara. Sebab apa? Kita yakin terus diisi-isi, makin kuat. Dari dalam hati keluar seluruh isi hati kita. Sebab itu Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ sumber kehidupan kita mengalir, 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 saudaraku. Haleluya, haleluya. Jadi perkataan kita, kalau kita kuat, saya ambil satu contoh begini, dalam rumah tangga. Kalau suami kuat, kata-katanya pasti menjadi berkat. Istri yang mendengar dikuatkan, disegarkan. Dua sekarang kuat. Suami istri kuat, anak-anaknya mendengar. Kuat, makin kuat. Jadi persekutuan 5 orang sehati, sepakat, sepikir. Firman Tuhan mengatakan 5 orang bersehati mengalahkan 100 orang. Kekuatannya naik 20 kali. Sebab itu jangan ringankan dengan kata-kata. Isi terus. Dari dalam mengalir. Terus mengalir. Kata hatinya dipenuhi oleh firman Tuhan. Hatinya dipenuhi dengan perkara-perkara surgawi. Kehidupan. Haleluya. Sehingga yang keluar itu kata-kata yang membangun. Bukan kata-kata yang mematikan, tidak. Boleh kita cerita sama suami atau sama istri, ini gimana sekarang? Ini keadaan seperti ini. Semua ya kita hemat ya. Kita harus atur, setelah itu kita pasrahkan kepada Tuhan. Mungkin kita cuma punya 5 roti, 2 ikan. Tapi di saat kita mengatakan terima kasih buat berkat-Mu hari ini Tuhan, terima kasih. Ada berkat yang tidak pernah terduga lewat ucapan syukur kita. Ya, apa yang mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, belum timbul dari hati, itu Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nasihati, jadi mungkin ada orang yang omongannya putus asa, negatif terus, kecewa. Nasihati, nasihati saudaraku. Seorang akan yang lain terus saling membangun ya, seperti memang kamu lakukan. 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. 1 Korintus 14 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jangan kita kumpul ngomong, kamu tahu nggak hari ini, aduh kesukaran di ini, kesukaran di negara ini, kelaparan ini, dan lain sebagainya, keuangan sedang goncang. Kita kumpul bukan untuk membicarakan itu. Kita kumpul untuk bermazmur, saudara. Bermazmur, beri pengajaran, karunia bahasa roh. Ya. Semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Itu dunia sudah ada. Berita-berita dunia sudah ada. Kita nggak perlu lagi menyampaikan warta berita yang sudah disampaikan oleh dunia.
sampaikan berita dari kerajaan Allah, yaitu firman Tuhan. Contoh, saya beri contoh waktu ini. Waktu musuh mengepung Yehuda dan musuh mengeluarkan kata-kata yang membuat orang Yehuda jadi ketakutan. Ya, jadi waktu musuh mengepung Yehuda, sudah ngomong. Akhirnya karena dengar-dengar terus, sama seperti peperangan antara Goliat melawan orang Israel. Goliat ngomong terus, akhirnya Israel ketakutan. Nah, Hizkia waktu mendengar itu, Hizkia mengatasi dengan kata-kata yang luar biasa, kata-kata iman dari Hizkia. 2 Tawari 32, 2 Tawari 32 ayat 6 sampai ke 8. Ia mengangkat panglima perang yang mengapa-ngapai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Ya, musuh menyerang dengan kata-kata, Hizkia menenangkan dengan kata-kata, dan dia berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. 8. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Jadi kata-katanya membangun sudah. Sebelumnya sudah lemah loyo, diisi dengan kata-kata firman Tuhan. Ya, akhirnya bangun kembali, saudara. Tapi dihancurkan kembali oleh kata-kata musuh. Musuh itu nggak tinggal diam. Saudara perhatikan, iblis datang mencobai Tuhan, pergi. Tapi dia berkata, untuk seketika lamanya menunggu waktu yang baik untuk kembali menyerang. Ya. Di dalam 2 Tawari 32 ayat 15 sampai 19. 2 Tawari 32 ayat 15 sampai 19 dikatakan demikian. Saudaraku, sekarang, nah ini musuh mengatakan, janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. 16. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Musuh ngomong, jangan percaya. Dia asbun aja, asal bunyi Hizkia begini-begini. Terus Sanherib ngomong. Tapi ingat, ini dikatakan, kata-kata itu menentang Allah. Orang bisa mengecilkan kita, orang bisa menghina kita, tapi kata-kata itu didengar oleh Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-18. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Artinya semua bisa dengar. Kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka, supaya mereka dapat merebut kota. Oh, saudaraku, kita menang satu kali, jangan lengah. Sebab itu, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Setelah kamu menyelesaikan semua, sebab setan, iblis, itu musuh yang terus beredar-edar mencari manusia untuk ditelan, untuk diterkam. Jadi setelah menang, terus jangan lengah, pos-pos, kipas-kipas, enggak. Terus, kita harus tetap memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Terus dilanjutkan dalam 2 Tawari 32 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Hizkia, musuh memberi kata-kata negatif, Hizkia memberi kata-kata firman. Langsung dia handle lagi kembali oleh musuh, dilemahkan imannya. Akhirnya Hizkia berdoa. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur,
sehingga ia kemaluan dan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Saudara perhatikan ini, terus 22. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Di sini kita melihat hasil kita menyerah kepada Tuhan, Tuhan perang ganti kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Serahkan. Mungkin secara mata jasmani belum kita melihat, belum melihat pertolongan Allah. Tapi di alam roh ada sesuatu yang terjadi. Allah sudah mengatur itu semua untuk kebaikan kita. Haleluya. Nah, hari-hari ini kita banyak mendengar kata-kata musuh yang kita dengar. Ya kan? Saudara, anak-anak di sekolah, suami di pekerjaan, istri di rumah tangga, tetangga ngomong, di pasar ngomong, dan lain semuanya. Semua kita dengar, saudaraku. Harga-harga melambung, bank-bank di luar negeri bangkrut, terus uang kita mau dikemanakan, virus masih ada, dan seterusnya. Kelaparan di mana-mana, saudaraku. Ya, kesulitan pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Apa sikap kita? Hizkia mengalami, dia nggak pusing, dia berdoa kepada Tuhan. Dia serahkan semua bebannya kepada Tuhan. Dan Tuhan berperang ganti Hizkia. Hasil akhirnya, Tuhan mempermuliakan Hizkia. Nah, dalam hal ini, masihkah kita berani berkata, aku tahu itu semua, tetapi aku memiliki Tuhan yang dahsyat dan ajaib, yang sanggup menyelesaikan bagiku. Apa reaksi kita? Aku tahu, aku ngerti itu semua memang. Semua itu memang betul terjadi. Tapi aku memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang pasti memberikan kemenangan buat aku. Oh haleluya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, perhatikan kata-kata. Ya. Kata-kata kalau diucapkan tidak sesuai dengan firman Tuhan, kata-kata itu seperti kanker. Ya. Di luar kelihatan masih, kalau kanker stadium pertama, nggak tahu orang itu masih sehat. Naik ke stadium 2 masih sehat. Mulai ke stadium 3 merasakan, stadium 4 lama-lama kok mati. Kata-kata seperti itu. Waktu kita masih kuat, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi saat orang itu lemah, kata-kata itu mulai muncul. Coba kita lihat 2 Timotius 2 ayat 17. Dalam terjemahan lama, saya bacakan. Dan perkataan mereka itu makan dalam, seperti pekung atau seperti kanker. Di antara mereka ada Himenius dan Piletus. Jadi kita mesti berjaga. Kadang-kadang orang Kristen ini gak berjaga-jaga kalau yang bicara itu sesama orang beriman. Dia pikir pasti. Kita mesti punya saringan, filter. Ini kata-kata sesuai firman Tuhan enggak? Kalau enggak sesuai, saudaraku, kita tolak dalam nama Yesus, bersihkan. Supaya kata-kata itu enggak makan dalam, enggak merusak kehidupan kita. Waktu kita kuat mungkin enggak terlalu berpengaruh. Tapi pada saat orang itu lemah, kata-kata itu mulai menguasai. Ya, mulai menguasai. Hati-hati. Kerinduan Tuhan untuk umatnya, kerinduan Tuhan untuk umatnya adalah menjadi seorang prajurit yang tangguh. Satu negara ngirim prajuritnya ke medan perang, nggak mungkin dikirim prajurit yang kurus kering, nggak ada, saudara. Prajurit itu gagah-gagah, nggak asal ambil terus kurus kering, jalan aja susah, mati. Nggak bisa, saudara.
prajurit Tuhan kuat, kokoh kalau diisi terus dengan menu sorgawi, dengan menu-menu ilahi dalam hidupnya, sehingga kuat. Jangan diisi dengan menu-menu dunia ini. Apa kata dunia, apa omongannya dunia ini. Jangan diisi seperti itu, saudaraku. Ya. Coba kita melihat, saudaraku, prajurit yang tangguh itu bisa menghadapi berbagai macam serangan dari musuh dan tidak kalah. Justru memenangkan setiap pertempuran yang dihadapinya. Sebab apa? Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Efesus 6 ayat 10 sampai 11, saya kembali bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi ketiga. Ya. Saya bacakan ayat yang ke-10. Sebab dihadapinya saudara-saudariku, sebagai pesan terakhir, hendaklah kamu semua, pasukan Tuhan, umat Tuhan semua, menjadi kuat. Ya, menjadi kuat. Karena kamu sudah bersatu dengan Tuhan Yesus. Ini namanya Emmanuel. Pasukan Tuhan bisa kuat kalau dalam kehidupannya dia selalu lekat, selalu bersatu dengan Tuhan, dan terus berharap penuh pada kuasanya. Carang dan pokok, carang ini menghasilkan buah kalau lekat dengan pokok. 11. Sama seperti seorang tentara memakai perlengkapan perangnya, kamu pun harus memakai semua perlengkapan perang yang Allah berikan. Dengan begitu kamu bisa menolak tipuan iblis. Kalau seluruh perlengkapan perang Allah diberikan, dipakai, oh hebat. Sebab itu firman Tuhan bukan hanya Amsal, firman Tuhan bukan hanya Mazmur, tapi firman Tuhan itu ada Kejadian sampai Wahyu. Inilah perlengkapan seluruh senjata Allah. Kita harus membaca, kita harus mengerti, kita harus merenungkan, sehingga kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Coba kita lihat dalam Korintus, saudaraku, dalam 2 Korintus 2 ayat 11, dikatakan demikian, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Gimana kita bisa tahu maksud iblis kalau kita nggak ngerti firman Tuhan? Hawa pun bisa tertipu oleh kelicikan iblis. Sebab itu kita harus mengerti, membaca firman Tuhan. Jangan jadi orang Kristen, orang beriman, orang percaya Tuhan, tapi nggak pernah membaca firman. Rugi besar. Sebab itu nggak heran orang beriman lemes hidupnya. Orang beriman selalu dikalahkan, dijajah oleh musuh karena nggak punya senjata, nggak punya alat peperangan. Kalah, saudaraku, kalah. Ya. Sebab itu, saudara, tingkatkan segala kemampuan rohani kita dalam setiap segi kehidupan. Tingkatkan segala kemampuan rohani kita dalam setiap segi kehidupan. Ya, coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Tingkatkan, saudara. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami dikatakan apa, saudaraku? Senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Haleluya. Sebab itu, saudaraku, kita harus tingkatkan jadi dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita memiliki kemampuan rohani yang luar biasa.
Jangan tetap menjadi kanak-kanak yang selalu mau dilayani. Tapi jadi dewasa yang selalu siap untuk melayani. Kanak-kanak itu, kenapa sih saya nggak dikunjungi padahal saya sakit? Kenapa sih saya nggak diberi bantuan padahal saya hidup dalam kekurangan? Perlu dibantu orang yang dalam kekurangan. Tapi kalau anak-anak itu selalu menuntut, mana buktinya kamu kasih? Mana kok aku nggak diberi? Kok nggak diberi ini, nggak diberi itu kok diberi? Nah, mulai selalu membanding-banding. Itu namanya kanak-kanak. Jangan terus dari kanak-kanak yang mau dilayani, yang mau diberi terus. Tapi belajar menjadi dewasa, siap untuk melayani, siap untuk menjadi berkat. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Bapak melayani Tuhan, ada kesukaran? Enggak ada. Tapi dikatakan di mana ada Tuhan, kita di situ. Karena kita pelayannya. Karena kita ini hambanya, saudaraku. Kesimpulannya, satu. Bisa diberi tugas. Ya. Satu. Bisa diberi tugas. Kita kuat bukan hanya diberi berkat. Berkat kita butuhkan, saudaraku. Tapi karena tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Sehingga kita memiliki tanggung jawab. Mempertanggungjawabkan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dua, senantiasa bersandar akan kasih dan anugerah Tuhan. Senantiasa bersandar akan kasih dan anugerah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 3. Tuhan izinkan kita untuk menghadapi peperangan. Tuhan izinkan, saudara. Sebab itu tidak ada satu peristiwa yang terjadi kebetulan. Rambut di kepala kita semua di hidung. Ya. Tapi kalau kesukaran karena salah kita ya bertobat. Ya. Jadi 3, Tuhan izinkan kita untuk menghadapi peperangan. Terpujilah Tuhan yang melatih tanganku untuk berperang. 4. Landasi semua tindakan dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau bertindak, kita mau melakukan, ada dasar firman Tuhan. Jadi, orang ini, saya mau marah, ada dasar firman Tuhannya enggak? Saya mau balas dia karena jahat, ada dasar firman Tuhannya enggak? Kalau enggak ada, jangan kita kerjakan. Landasi 2 Tawari 17 ayat 9 sampai 10. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saudaraku, pesan firman Tuhan pada saat ini, kalah atau menang menghadapi kesukaran, tentu kita mau menang, bukan mau kalah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat segala kesempatan kami boleh masih mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami rindu setiap umat-Mu mengalami kemenangan di masa-masa yang sulit menjelang kedatangan-Mu. Kami tidak pernah kalah sebab Tuhan menyertai kami. Kami boleh belajar dari peristiwa Hizkia. Di saat ditekan, dihimpit dengan perkataan, ancaman, dan lain sebagainya, Hizkia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan perang ganti Hizkia. Terpujilah nama-Mu. Begitu juga di saat ini mungkin kami sedang mengalami kesulitan pekerjaan. Kami tidak mau marah, kami tidak mau menyalahkan satu dengan yang lain, keadaan dan lain sebagainya. Tapi kami mau bawa setiap persoalan kami kepada Tuhan. Dan kami yakin kami keluar sebagai penang. Baik dalam rumah tangga, kesehatan kami, masa muda kami, pelayanan kami, dan sebagainya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami yakin kami memiliki Allah yang luar biasa. Biar Emmanuel, Allah menyatu dengan umatnya. Allah bersama dengan umatnya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa persekutuan di dalam arah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai hidup kami sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali.
kami tetap keluar sebagai pemenang. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.